Shalom Aleihim, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Rumah Tuhan adalah rumah kita. Mari dalam proses renovasi, kita tetap fokus kepada Allah dan bukan berbagai masalah. Mazmur 56 ayat 2 sampai dengan kelima. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Menaruh percaya kepada Allah. Saudara, Daud termasuk salah seorang tokoh Alkitab yang kenyang dengan berbagai penderitaan karena musuh. Saat belum menjadi raja, ia dikejar-kejar oleh Raja Saul yang ingin membunuhnya. Saat telah menjadi raja, kekisruhan menimpa keluarganya. Ia hendak dibunuh bukan oleh orang lain, justru oleh putranya sendiri, yaitu Absalom. Mazmur ini digubah untuk mengingat pertolongan Tuhan saat Daud sedang dikejar Saul dan hendak ditangkap oleh Raja Akhis dari Gad. Saudaraku, orang yang menaruh percaya kepada Allah bukan berarti bebas dari masalah, seperti yang dialami oleh Raja Daud pada masa itu. Sebelum dia menjadi raja, Daud pasti sangat ketakutan karena ia dikejar-kejar oleh seorang raja, yaitu Saul. Dikepung musuh tanpa daya, dan itu nampak pada seruannya. Namun justru saat ia tidak berdaya, saat dia tidak ada jalan, Daud berseru kepada Allah dan mengangkat hatinya kepadanya. Maka muncullah seruan iman yang sampai diulang 3 kali. Kepada Allah aku percaya, dan aku tidak takut. Ayat yang kelima dikatakan begini: kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Saudara, ini merupakan seruan iman, sebuah pengakuan iman dari Daud, dari ketakutan menjadi sebuah pengharapan. Dia tahu bahwa dia dikejar oleh seorang raja. Dia tahu bahwa sulit untuk mencari tempat tersembunyi. Tetapi Daud juga tahu bahwa Allah peduli kepadanya. Oleh karena itu, saudara, Daud tahu bahwa musuh tidak akan dapat menyakitinya. Orang yang kehilangan pengharapan bukan karena banyaknya persoalan, tetapi karena kehilangan fokus kepada Tuhan. Kepercayaan itu bukan untuk merubah keadaan jasmani, tetapi merubah keadaan rohani dari hati yang dipenuhi ketakutan menjadi pengharapan. Bagaimana keadaan kita hari ini, saudara? Kalau saat ini kita sedang mengalami bertubi-tubi persoalan dan masalah, satu persatu persoalan menerpa kita, datang silih berganti, satu selesai muncul lagi masalah yang satu mau beres, datang lagi masalah yang lebih berat, sehingga seolah kita seperti ada di tepi jurang kehidupan. Maka firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, janganlah sampai kita menyerah. Karena kembali, di manakah kita menaruh kepercayaan itu? Kepada Allah? Ataukah kepada diri sendiri? Ataukah kepada manusia? Ataukah kepada
dunia. Ketika percaya itu kita taruh kepada Allah, perhatian kita taruh kepada Allah, fokus kita taruh kepada Allah, maka Allah yang akan menolong kita, memberikan kekuatan bagaimana kita menghadapi berbagai persoalan. Tetapi kalau percaya kita taruh pada dunia, kita taruh pada manusia, kita taruh pada keadaan yang ada di sekitar kita, maka tentunya Allah hanya akan melihat dan memperhatikan sejauh mana kita bertahan. Angkatlah hatimu dan suaramu kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Yesus bukan hanya mengajarkan makna penderitaan, tetapi sudah pernah mengalami penderitaan, bahkan jauh lebih dahsyat dan hebat dari yang dialami Daud, dari yang dialami siapapun di muka bumi ini, termasuk apa yang kita alami. Penderitaan kita bisa jadi karena kasih karunia, bisa jadi karena kebodohan kita, bisa jadi karena orang lain, bisa jadi karena dosa. Tetapi Yesus Kristus menderita bukan karena dirinya, tapi karena saya dan Bapak Ibu Saudara. Tidak ada penderitaan yang lebih hebat dari penderitaannya Yesus. Sehingga saat kita menaruh harap hanya kepada Yesus Kristus, maka Dia akan bertindak memberikan kekuatan baru kepada kita. Dan juga Allah akan memukul mundur semua perkara, semua musuh, semua persoalan yang berniat jahat kepada kita. Waktu saudara takut, katakanlah, aku ini percaya kepadamu Tuhan. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Percaya itu bukan berarti menghilangkan masalah. Percaya itu bukan berarti menghilangkan persoalan. Percaya itu berarti memindahkan teropong dari mata kita kepada mata Allah, sehingga kita melihat masalah dari kacamata Allah dan bukan kacamata kita. Di mana percaya itu saudara taruh? Pada Allah atau pada yang lain? Mari kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena hari ini firman-Mu mengingatkan kepada kami di mana sesungguhnya kepercayaan itu kami taruh. Selama ini kami menaruh percaya kepada Engkau, tetapi di dalam prakteknya kami menaruh percaya itu kepada diri kami sendiri, kepada sesama, kepada orang lain, bahkan kepada dunia. Sehingga ketika kami menghadapi persoalan, kami mundur, kami menjauh dari Tuhan, bahkan kami tidak tahu harus kemana. Karena itu Tuhan, biarlah kami menaruh percaya kami kepada Engkau. Dan ketika kami menaruh percaya, bukan berarti tidak ada masalah dan tanpa masalah. Tapi kami sedang memindahkan teropong dari mata kami kepada mata Allah. Bagaimana melihat masalah itu bukan dari kacamata kami, tapi dari kacamata Allah. Tuhan, tolong kami supaya kami menaruh percaya kepadamu dalam keadaan apapun juga. Dan itu bukan berarti tidak ada persoalan, tapi sekarang kami menghadapinya bersama Tuhan. Mengingat untuk saudara kami, keluarga kami, Jeremy Noverian atau JJ, yang hari ini bertambah usia di dalam segala kemurahan dan kebaikan Tuhan. Berkati orang muda ini Bapa, biarlah percayanya ditaruh penuh kepada Allah, biarlah fokus dan perhatiannya juga kepada Allah. Dan hamba-Mu percaya Tuhan sudah menyediakan masa depan yang baik dan indah kepadanya. Biarlah dia tetap setia dengan perjanjian, hatinya tidak pernah berubah di dalam mengikut Tuhan. Bahkan Kau berkati segala sesuatu yang menjadi pergumulannya. Demikian juga untuk persekutuan Palita di Songgon. Tuhan tolong supaya melalui ini hamba-hamba Tuhan boleh disatukan di dalam firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin
Selamat ulang tahun untuk Jeremy Noverian atau JJ. Teruslah terikat dengan perjanjian. Tuhan memberkati.